Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Hafiz Azhar, mahasiswa Pascasarjana SIMT ITS. Di sini saya coba untuk mengulas suatu paper yang berjudul E-commerce: Influence of Facebook Likes on Purchases and Recommendations on a Linked E-commerce Site. Nah, selanjutnya ini tampak bagian depan dari paper tersebut. Bisa dilihat ini diterbitkan di Elsevier, masuk ke dalam jurnal Decision Support System, ditulis oleh Samadrita dan Indranil. Di sini sekilas yang akan dibahas pada paper ini ada tiga hal di sini bisa kita lihat, yaitu tentang pengaruh like di Facebook terhadap keputusan membeli dan juga merekomendasikannya, yang mana barangnya ini ada di situs lain yang terkait begitu. Kemudian ada istilah tombol like ini akan bertindak sebagai social proof, dan juga terdapat attitude transfer yang akan menjelaskan tentang dampaknya antar situs terkait. Kemudian banyaknya like di Facebook ini harus cukup tinggi untuk bisa memiliki dampak pada e-commerce. Selanjutnya, sedikit membahas tentang e-commerce itu. Jadi, ini merupakan gabungan antara sosial media dan juga e-commerce. Mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin kita masih terpisah begitu, ada platform untuk belanja khusus, ada untuk platform media sosial. Nah, sekarang ini fungsi belanja itu sendiri sudah dimasukkan ke dalam media sosial, jadi bukan hanya untuk iklan, tapi sudah lebih jauh lagi muncul aktivitas untuk transaksi begitu. Nah, untuk teori yang diadopsi di sini ada dua, yaitu social proof. Ini merupakan bentuk pengaruh sosial yang berdampak terhadap keputusan orang lain. Kemudian attitude transfer ini tentang persepsi atau sikap seseorang yang kemudian berpindah atau membuat orang lain itu merasakan persepsi yang sama. Kalau dimodelkan ini akan jadi seperti ini. Jadi like di Facebook ini sebagai social proof, kemudian membuat seseorang itu berpikir kalau like-nya tinggi mungkin barang ini bagus gitu, jadi pantas untuk dibeli. Nah, keputusan akhirnya orang tadi mungkin akan membeli barang tersebut dan membuat orang lain itu ikut merasa kalau barang tersebut pantas untuk dibeli begitu. Kemudian hipotesis yang disampaikan di sini ada 6. Mungkin akan lebih enak dilihat kalau di dalam bentuk model konseptual seperti ini. Jadi di sini pertama, pengaruh like di Facebook ini terhadap keputusan membeli di Facebook. Kemudian selanjutnya pengaruh like di Facebook ini terhadap intensi dia untuk mengunjungi situs terkait produk tersebut begitu. Jadi di luar Facebook. Nah, kemudian juga pengaruh like terhadap kemungkinan pembelian di situs e-commerce yang lain tadi yang menyediakan barang yang sama, dan juga pengaruh terhadap kemungkinan untuk merekomendasikan produk tersebut di situs e-commerce terkait. Nah, selain itu juga ingin dilihat bagaimana pengaruh dari like ini kemudian berpengaruh terhadap pembelian itu bisa menentukan keputusan untuk membeli di e-commerce lain, dan juga keputusan untuk merekomendasikannya, seperti itu. Selanjutnya, ini ada metodologi yang digunakan di penelitian ini. Dimulai dengan merancang suatu eksperimen. Di sini mereka menggunakan survei berbasis skenario. Kemudian untuk subjek penelitiannya ini adalah partisipan suatu program di universitas. Ada 60 orang yang diundang, tapi hanya 42 yang menyelesaikannya. Kemudian 16 diantaranya adalah perempuan dan rata-rata responden usia 31 tahun. Nah, kemudian prosedur eksperimen ini dimulai dengan mengirimkan link melalui email kepada para responden yang berisi nanti ada pengantar terkait bagaimana eksperimen dilakukan, kemudian nanti akan diperlihatkan skenario-nya, kemudian di sini masuk ke dalam suatu website yang khusus dibuat untuk mensimulasikan bagaimana e-commerce ini berjalan begitu. Nah, hasil dari penelitian ini diperlihatkan bahwa keseluruhan hipotesis dinyatakan didukung sehingga bisa diterima. Kemudian yang berbeda dari penelitian ini dengan yang terdahulu tentunya adalah karena kalau mungkin sebelumnya pengaruh like ini hanya dilihat pada satu platform, misalnya like di Facebook berpengaruh terhadap keputusan membeli di Facebook begitu. Nah, sedangkan yang menjadi pembaruan di penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana pengaruh like ini terhadap keputusan membeli di situs yang lain. Jadi melihat ruang lingkup platformnya sendiri sudah antar platform begitu. Jadi bukan hanya terpaku pada satu platform.
Mungkin sekian ulasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.